atau hadza ini lelaki, hadhihi ini perempuan, dzalika itu lelaki, tilka itu perempuan. Haulai mereka ini, ulaika mereka itu, hahuna di sini, hunalika di situ. Alladzi orang yang lelaki, allati orang yang perempuan, alladzina orang-orang yang, ma apa yang, man orang yang, qabla sebelum, ba'da sesudah, inda ketika, al-an sekarang, yauma hari, laila malam, sobah pagi, nahar siang. Amama di depan, waro'a di belakang, fauqa di atas, tahta di bawah, ingda di sisi, baina di antara, haula di sekitar, ma'a bersama. Inna sungguh, innama sungguh hanya, anna sungguh, annama sungguh hanya, la sungguh, qad sungguh, la sungguh, qad sungguh, in jika, lau, id ketika, ida apabila, amma adapun, imma ada kala, lama ketika, man barang siapa, la tidak, laisa bukan, lam belum, lan tidak akan, illa kecuali, ghaira selain, duna tanpa, siwa selain. Ahal apakah, ayu yang mana, aina di mana, anna dari mana, mata kapan, lima kenapa, kam berapa, kaifa bagaimana, huwa dia, hum mereka, anta kamu, antum kalian, ana saya, nahnu kami, ana saya, nahnu kami, kitabuhu kitab dia, kitabuhum kitab mereka, kitabuka kitab kamu, kitabukum kitab kalian, kitabi kitab saya, kitabuna kitab kami, kitabi kitab saya, kitabuna kitab kami. Darabahu memukul dia, darabahum memukul mereka, darabaka memukul kamu, darabakum memukul kalian, darabani memukul saya,
Darabana memukul kami. Darabani memukul saya. Darabana memukul kami. Daraba dia memukul. Darabu mereka memukul. Darabta kamu memukul. Darabtum kalian memukul. Darabtu saya memukul. Darabna kami memukul. Darabtu saya memukul. Darabna kami memukul. Yadribu dia memukul. Yadribuna mereka memukul. Tadribu kamu memukul. Tadribuna kalian memukul. Adribu saya memukul. Nadribu kami memukul. Adribu saya memukul. Nadribu kami memukul. Nasara sudah menolong. Yansuru sedang menolong. Unsur tolonglah. La tansur jangan tolong. Nasron pertolongan. Nasirun yang menolong. Mansurun yang ditolong. Nusira yunsaru. Daraba sudah memukul. Yadribu sedang memukul. Idrib pukullah. La tadrib jangan pukul. Darban pemukulan. Daribun yang memukul. Madrubun yang dipukul. Duriba yudrabu. Fataha sudah membuka. Yaftahu sedang membuka. Iftah bukalah. La taftah jangan buka. Fathan pembukaan. Fatihun yang membuka. Maftuhun yang dibuka. Futiha yuftahu. Ya, lanjut. Sami'a sudah mendengar. Yasma'u sedang mendengar. Isma' dengarlah. La tasma' jangan dengar. Sam'an pendengaran. Sami'un
yang mendengar, masmu'un yang didengar, sumi'a yusma'u. Allama sudah mengajar, yu'allimu sedang mengajar. Alim ajarlah, la tu'alim jangan ajar. Ta'liman pengajaran, mu'allimun yang mengajar, mu'allamun yang diajar, ulima yu'allamu. Afsada sudah merusak, yufsidu sedang merusak, afsid rusaklah, la tufsid jangan rusak. Ifsadan perusakan, mufsidun yang merusak, mufsadun yang dirusak, ufsida yufsadu. Qatala sudah berperang, yuqatilu sedang berperang, qatil berperanglah, la tuqatil jangan berperang, qitalan peperangan, muqatilun yang berperang, muqatalun yang diperang, qutila yuqatalu. Tadabbara sudah merenung, ya tadabbaru sedang merenung, tadabbar renungilah, la tatadabbar jangan merenung. Tadabburan perenungan, mutadabbirun yang merenung, mutadabbarun yang direnungi, tudubbira yutadabbaru. Ikhtalafa sudah berselisih, yakhtalifu sedang berselisih, ikhtalif berselisihlah, la takhtalif jangan berselisih, ikhtilafan perselisihan, mukhtalifun yang berselisih, mukhtalafun yang diselisihkan, ukhtulifa yukhtalafu. Istaghfara sudah minta ampun, yastaghfiru sedang minta ampun, istaghfir minta ampunlah, la tastaghfir jangan minta ampun, istighfaron permintaan ampun, mustaghfirun yang minta ampun, mustaghfarun yang diminta ampun, ustughfira yustaghfaru. Ya, cukup.
Kita lanjutkan terjemahan kita terakhir ayat berapa? 837. 94 ya. 94 101 ya. 94 94 Pak Ustadz. Ya. Oh, 94 bukannya 85. Oh iya, 94. Sekarang tanggal berapa ya? Ya, pertemuan ke-14 ayat 94 sampai 101. Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nas fatamannawu al mauta in kuntum shadiqin. Ya, sekarang semuanya lihat ke layar masing-masing. Jangan lihat terjemahan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul. Katakan. Kita terjemah bersama-sama. Qul artinya apa? Katakanlah. Katakanlah. Terus Mana emang ada suaranya, Mak? Tapi kok apa? merah emotnya? Lihat, sininya masih garis merah. Qul dari kata apa? Qala yaqul. Ya, bagus. Qala yaqulu. Ini artinya berkata, dari kata berkata. Qala yaqulu qul la taqul qawlan. Qala yaqulu qul. Katakanlah, berarti fi'il amr. Ya. Kecuali kalau nyambung dengan domir. Qultu. Nah, baru artinya berkata. Qultu, aku berkata. Qul, katakanlah. In. Apa artinya in? Kalau. Jika. Jika. Kalau. Ya. Jika. Kanat. Adalah. Bagus. Lakum. Bagi kamu. Bagi kalian. Bagi kalian. Bagus. La itu artinya bagi, kum artinya kalian. Ad-daru. Siapa? Apa artinya ad-daru? Kampung. Kampung, bagus. Ad-dar, kampung. Ya, ad-darul akhiratu. Kampung akhirat. Kampung akhirat. Qul in kanat lakumud darul akhiratu. Artinya apa? Katakanlah jika kalian adalah bagi kalian kampung akhirat. Adalah kampung akhirat. Ya. Katakanlah jika kampung akhirat adalah bagi kalian. Maksudnya jika surga, kampung akhirat yang dimaksud di sini adalah surga. Jika surga adalah hanya untuk kalian, indallah, Di sisi Allah. di sisi Allah, khalisatan. Ya, khalisatan dari kata kholaso. Kholaso artinya itu murni. Ya. Ikhlas. Ya, murni, ikhlas. Ikhlas itu dari kata kholaso, murni. Artinya jika surga atau kampung akhirat adalah murni untuk kalian, khusus untuk kalian, min dunin nas. Min artinya
Dari duni. Di sisi. Selain, iya bagus. Dari selain manusia. Artinya selain manusia tidak boleh, tidak mendapat surga. Khusus untuk mereka, orang-orang Yahudi. Fatamannau. Jamu. Oh iya. Misalnya itu kebaca kata ya madu nanti dia. Fatamannau. Apa artinya fatamannau? Maka tamanna ya tamanna. Artinya apa tamanna? Berharap. Maka berharaplah. Ini perintah ya. Tamannau. Berharaplah al-mauta. Al-mauta artinya apa? Maut. Mati. Ya. Atau kematian. Fatamannau. Maka berharaplah kematian. Ini mohon maaf yang Jikalau kalian siapa ini ya? mereka Jika kuntum kalian adalah shodiqina, orang-orang yang benar. Orang-orang yang benar. Jika kalian adalah orang-orang yang benar. Ya. Katakanlah wahai Muhammad, kul. Ya, kita ulangi lagi dari awal. Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian adalah jika kampung akhirat adalah iya bagus. Jika kampung akhirat adalah milik kalian, ya, jika kampung akhirat adalah milik kalian, yang di sisi Allah, indallah khalisatan, yang khusus itu, khusus untuk kalian, min dunin nas, dari selain manusia, fatamannau, maka berharaplah kalian kematian. Jika kalian adalah orang yang benar. Iya, Jika kalian adalah orang-orang yang benar. Maksudnya apa ya, Ustaz? Ya, kita jadi berharap mati. Disuruh mati aja. Jadi maksudnya orang-orang Yahudi itu kan mereka mengklaim bahwa surga hanya milik mereka. Nah, kalau memang surga milik mereka, ya udah kamu sana pulang ke surga. Kalau kamu yakin itu surga milik kalian. Nah, padahal orang Yahudi itu sangat takut dengan kematian. Itu. Orang yang yakin akan masuk surga itu nggak takut untuk apa? Untuk mati. Para sahabat itu nggak takut berperang, nggak takut mati karena kalau mati iya masuk surga. Nah, orang-orang Yahudi kebalikannya. Mereka ngaku-ngaku surga milik mereka, tapi mati nggak mau. Ya. Baik, selanjutnya. Walai yatamannauhu abadan bima qaddamat aidihim wallahu alimun bil zalimin. Wa lan tidak akan tidak akan yatamannau mereka berharap bagus. Yatamannau ada awalan ya, akhiran wawu. Nah, asalnya ada nunnya, yatamannaunahu. Ya.
yatamannawnahu. Mereka berharap hu-nya kembali ke al-maut tadi. Mereka tidak akan berharap kematian. Orang-orang Yahudi itu tidak akan berharap kematian. Abadan. Selamanya. Selamanya. Abadan, abadi, selamanya. Bima qaddamat. Bima dengan apa? yang qaddamat. Qaddamat itu artinya, asal artinya adalah mendahulukan. Ya, tapi yang dimaksud di sini adalah berbuat. Berbuat. Qaddama yuqaddimu. Atau artinya mempersembahkan. Ya, tapi yang dimaksud adalah melakukan. Ya, dengan apa yang melakukan aidihim, tangan-tangan mereka, tangan-tangan mereka, dengan apa yang atau sebab apa yang dilakukan oleh tangan-tangan mereka. Jadi mereka tidak akan mereka tidak akan berharap kematian disebabkan karena apa? Perbuatan tangan-tangan mereka. Nah, perbuatan tangan-tangan mereka. Ya, mereka suka memalsukan Taurat dan Injil. Wallahu. Dan Allah alimun. Maha mengetahui. Maha mengetahui. Bizzalimin. Orang-orang yang dolim. Ya, dengan atau terhadap orang-orang yang zalim. Gitu. Zalim dari kata apa? Zalama. Ya, isim fa'ilnya zalim. Zalama sudah yazlimu sedang zalim. Izlim zalimi la tazlim, jangan zalim. Zulman kezaliman. Zalimun yang zalim. Jamaknya zalimin. Zalimin. Allah mengetahui orang-orang yang zalim. Ya. Nah, coba saya tunjuk Ibu Gama, coba diterjemahkan 95, ayat 95. Walayatamannauhu. Ibu Gama ada? Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Bu. Belum terlalu bisa tapi diajarin ya Ustadz ya, soalnya tadi bolak-balik mati ininya HP-nya. Ya, silakan. Walan yatamannahu abada. Dan yang lain diam dulu, mohon maaf ini. Ibu-ibu yang di sekitarnya ada keributan atau bapak-bapak, mohon diamankan dulu biar suaranya tidak bising ya, atau di-mute dulu. Nah, sekarang Bu Gama dulu, silakan. Silakan Bu. Dan apa yang walan yatamannauhu, dan apa yang mereka harapkan ya. Dan tidak akan yatamannahu, mereka harapkan. Mereka berharap mereka ya, mereka berharap dan tidak akan maut. Dan tidak akan mereka berharap kematian. Iya, abada. bagus.
Abada. Abada apa ya? Abadan artinya apa? Abadi. Abadi ke Selama-lamanya. selama-lamanya. Hmm. Bima. Bi artinya apa? Dengan ya. Iya, dengan ma apa yang qaddamat dengan apa yang qaddamat diperbuat dengan apa yang diperbuat aidihim dari kata yadun. Yadun itu tangan. Dengan tangan mereka. Iya. Nah, di sini artinya bi-nya bisa diartikan sebab atau karena. Karena apa yang dilakukan dengan tangan mereka. Nah, dilakukan oleh tangan-tangan mereka. Wallahu dan Allah alimun maha mengetahui dengan zolimin orang-orang yang zolim, dan Allah maha mengetahui terhadap orang-orang yang zolim. Mumtazah. Bagus, Ibu. Terima kasih. Ini kenapa suka ini sendiri ya? Apa HP saya kali Pak Ustaz? Ini soalnya banyak yang suara-suara masuk. Oh ya, mungkin berisik juga tempat saya ya kali. Ya maaf Pak Ustaz ini. Ya, enggak apa-apa. Coba kita ulangi tadi ayat 94 ya. Qul in kanat. Coba saya minta kalau ditunjuk jangan takut ya Bapak Ibu. Biar bisa, justru senang kalau ditunjuk dia harus senang. Pak Gunarso, silakan Pak Gunarso. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakanlah wahai Muhammad, in jika kanat adalah lakum bagi kalian ad-daru darul akhirah. Kampung akhirat inda di sisi Allah, khalisan murni min dari duni tanpa atau selain anas manusia. Fatamannau mereka maka berharaplah ya, perintah berharaplah al-mauta mati ya, in jika al-mauta kematian in jika kuntum kalian shodiqin orang-orang yang benar. Ya, coba dirangkai Pak Gunarso. Kul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan. Katakanlah jika kampung akhirat adalah milik kalian di sisi Allah murni. Ya. Min dunin nas dari selain manusia, fatamannau maka berharaplah kematian, al-mauta kematian. In kuntum shodiqin jika kalian adalah orang-orang yang benar. Iya, bagus. Tadi menerjemahnya sudah bagus. Kalau ada fiil atau ada kata kerja di awal, ya kemudian fa'ilnya atau subjeknya di belakang, maka dahulukan subjeknya dulu. Tadi kan in kanat lakumud darul akhirah. Jika kanat adalah itu kan ininya fiilnya ya, kata kerjanya. Diakhirkan. Nah, karena fa'ilnya yaitu ad-darul akhirah, ini subjeknya didahulukan. Katakanlah jika kampung akhirat adalah milik kalian, gitu. Betul tadi sudah betul. Yang ada di sisi Allah yang murni, ya, murni milik kalian.
dari selain manusia, maka berharaplah kematian. Fatamannawul maut. Maut dari kata mata yamutu, maut, kematian. Jika kalian adalah orang-orang yang benar, shodiqin. Dari kata sodako, isim fa'ilnya shodiq, jamaknya shodiqin. Terima kasih Pak Gunarso, mumtaz. Oke, sekarang ayat 96 kita terjemahkan bersama-sama dulu. Wala tajidannahum ahrason nasi ala hayah wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum lau yu'ammaru alfa sanah wa ma huwa bimuzahzihihi minal adabi ay yu'ammar wallahu basirum bima ya'malun. Wa artinya apa? Dan. La artinya apa? Sungguh. Dan sungguh. Tajida. Kalian. Taknya kalian kayak. Tajida, kamu. Kamu mendapati dari kata wajada yajidu. Kalau yajidu dia mendapati, kalau tak kalian. Kamu. Dan sungguh kamu mendapati. Nah, apa artinya nah? Kami. Kan? Naknya pendek, kalau kamu naknya panjang. Nah ini yang bertasdid, kalau ada fi'il mudhore atau kata kerja sedang, setelahnya ada tambahan nak yang bertasdid, itu artinya sungguh juga. Wala tajidanna, dan sungguh kamu mendapati, ya. Nah, sungguhnya 2 kali, berarti kalau dalam bahasa Indonesianya kan harus menggunakan kata yang lain ya. Jadi dan sungguh benar-benar kalian mendapati, gitu. Mereka. Hum artinya mereka. Mereka di sini siapa? Yahudi. Orang Yahudi atau ahli kitab. Ahroso. Ambisius tuh, ambisius. Ahroso itu orang yang paling ambisius. Dari kata apa? Haroso. Haroso itu orang yang ngoyo, ya. Orang yang ngoyo, ambisius. Kalau ahros, ya, paling mengikuti pola af'al. Af'alu itu menunjukkan arti paling. Paling ambisi. Paling berambisi. Di buku pernah kita pelajari tentang isim tafdil ya, isim tafdil. Ya, isim yang menunjukkan makna paling atau lebih, halaman 64. Isim tafdil. Ahros, orang yang paling ambisius. Anas artinya apa? Manusia. Artinya manusia yang paling ambisius. Ala hayatin. Pada kehidupan. Atas kehidupan. Maksudnya kehidupan dunia. Iya. Dan sungguh kalian dapati atau kamu dapati, kamu Muhammad dapati mereka adalah orang yang paling ambisius kepada kehidupan dunia. Wa mina. Dan dari atau di antara alladzina, orang-orang yang asyraku, apa ya, kalau asyraku itu mensekutukan gitu Pak. Mereka mensekutukan. Ya, orang-orang yang musyrik. Orang-orang yang mensekutukan Allah. Orang-orang musyrik. Yawaddu. Yawaddu ingin. Mereka ingin. Yawaddu wadda yawaddu. Ingin. Mendapati. Bukan mendapati. Yawaddu. Ingin. Yawaddu. Ingin. Ingin. Ahaduhum.
Salah satu dari mereka. Salah satu dari Salah mereka. satu dari Lau. mereka. Kalau Kalau yu'ammaru. mereka Amaro Amar yu'ammiru. amaru. diberi umur. Mereka Iya. diberi umur. Mereka dia diberi umur. Diberi umur. Ammara yu'ammiru. Kalau diberi umur alfa sanatin. Alfa 1000 sanatin Tahun. Tahun. 1000 tahun. Nah, dan dari atau di antara orang-orang yang musyrik, ya, ada orang yang ingin kalau seumpama diberi umur 1000 tahun. 1000 tahun. Ini menunjukkan bahwa mereka itu sangat ambisius kepada Kehidupan dunia. dunia. Wama apa artinya wama? Dan tidaklah kayaknya ya Pak ya. Dan ya kalau ada ma setelahnya bi atau setelahnya illa. Nah, ini boleh dicatat. Ma terus setelahnya ada bi atau illa. Berarti ma-nya artinya tidak. Tidak ya Pak ya. Wama dan tidaklah huwa. Dia bi muzah. Nah, di situ ada bi ya. Nah, bi-nya tidak diartikan. Karena ada ma sebelumnya. Muzahzihi. Apa artinya muzahzih? Menjauhkan ya, menjauhkan kalau di Iya, sini. menjauhkan. Menjauhkan dia. Hi-nya artinya apa? Dia. Hi-nya untuk apa ya Pak itu? Hi-nya kembalinya ke ahaduhum tadi. Umur panjang gitu Pak. Hi-nya kembali ke orang tadi. Dan tidaklah umur panjang tadi menjauhkan dia. Ya. Umur yang panjang tidak menjauhkan dia minal adzab. Dari siksaan. Dari siksaan. Bahwa yu'ammaru yang mereka harapkan. Yu'ammaru tadi kan sudah. Ammaru yu'ammiru. Diberi umur. Ya. An di sini bisa diartikan karena. Karena mereka diberi umur. Karena diberi umur tidak menjadikan mereka apa? Terhindar dari siksa. Dijauhkan dari siksa. Dijauhkan dari siksa tadi. Tetap ya. Malah makin berat siksanya. Wallahu dan Allah basirun maha melihat. Dari kata basoro. Ya, kalau ada pola fa'ilun ya berarti menunjukkan makna apa? Paling utama. Melebih-lebihkan. Ya, basir maha melihat. Dan Allah maha melihat bima dengan apa yang ya'maluna mereka kerjakan. Allahu basirum bima ya'malun. Dan Allah mengetahui apa yang mereka kerjakan. Dan Allah maha melihat dengan apa yang mereka kerjakan. Ya, atau di sini bi-nya bisa diartikan kepada. Allah melihat kepada apa yang mereka kerjakan. Gitu. Coba kita artikan dari atas. Dan sungguh benar-benar kamu melihat mereka. Ya, kamu di sini menggunakan fi'il mudhari menunjukkan perbuatannya itu akan atau sedang. Kamu akan melihat mereka adalah orang manusia yang paling rakus terhadap kehidupan dunia.
Dan dari kenapa Ustaz? yang melihat Nabi Muhammad di sini. Nah, kalau kamu berarti yang Nabi Muhammad, karena yang diturunkan wahyu kepada Nabi Muhammad. Iya. Kan Allah sedang berfirman kepada Nabi Muhammad. Hei Muhammad, sungguh kamu akan mendapati mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani adalah orang-orang yang paling rakus kepada kehidupan dunia. Ya. Wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasana. Dan dari ya, orang-orang yang min itu bisa artinya sebagian ya. Min artinya sebagian atau di antara. Dan di antara mereka, ya di antara orang-orang yang musyrik, dan di antara orang yang musyrik ada yawaddu ahaduhum. Ada salah satu ya. Nah, ini ada fiil kemudian fa'il. Yawaddu itu fiil, kata kerja. Fa'ilnya, pelakunya, subjeknya adalah ahaduhum. Maka terjemahkan ahaduhum dulu. Ya. Dan di antara orang-orang musyrik ada salah satu dari mereka menginginkan kalau diberi umur 1000 tahun. Masya Allah. Wa ma huwa bimuzahzihihi minal azabi an yu'ammar. Dan tidaklah hal itu di sini huanya kembali kemana? Huanya orang Yahudi ya. Kan, huanya itu kembali kepada dipanjangkan umur tadi. Iya ya, panjang umur orang Yahudi. Dan panjang umur itu tidak menjauhkan dia dari azab, siksa. Dari azab. Ya, an yu'ammar karena diberi umur. Wallahu basirum bima ya'malun. Dan Allah melihat dengan apa yang mereka kerjakan. Ya, atau kepada apa yang mereka kerjakan. Ya, gitu. Ya, sekarang silakan Ibu Nurhaya. Ibu silakan terjemahkan. Ya, saya coba ya Pak Ustadz, tadi putus-putus. Ya, yang lain mohon maaf di mute dulu biar tidak berisik. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tajidannahum, dan sesungguhnya sesungguhnya tajida apa itu? Wajada yajidu. Mendapat mendapat. Kalau tak awalan ta berarti mereka. Tak. Oh, kalian. Kamu. Kalau tak kamu. Ya, kamu. Kamu ya. Nabi Muhammad. Dan sesungguhnya kalian mendapat. Kamu mendapatkan Humnya belum. Oh iya. Dan sesungguhnya kalian dimatiin dulu. mendapatkan yang arti yang di atas tadi itu mendapatkan mereka orang-orang Yahudi Nasrani mendapati ya, jangan mendapatkan, mendapati mereka manusia yang berambisi. Oh, manusia yang paling berambisi. Ahros itu isim tafdil, artinya Pak, paling ambisi. Paling rakus. Manusia yang paling ambisi atas kehidupan. Kehidupan apa? Kehidupan di dunia. Iya. Terus? Wa minalladzina, dan dari
dan dari mereka itu asyroku si apa Dan sih dari orang-orang yang musyrik, dan dari orang-orang musyrik ya waddu ahaduhum iya ya ya waddu menginginkan ahaduhum mereka ahad apa? ahad Qul huwallahu ahad. Apa artinya? menginginkan hanya satu tujuan ini terjemahan jadi luas. Ahaduhum salah satu mereka. Ini karena ahaduhum sebagai subjeknya, maka didahulukan dalam menerjemahkan. Salah satu mereka menginginkan. Dan dari orang-orang kafir, orang-orang musyrik, salah satu dari mereka menginginkan. Terus? Ya. Salah satu dari orang musyrik itu menginginkan lau yu'ammarul fasanah. Kalau ini tadi yu'ammaroh apa ya? Yu'ammarul fasanah. Ini nggak dengar tadi Pak Ustadz apa yu'ammaru? Yu'ammaru dari kata umur. Umur artinya apa? Yu'ammaroh. Ya. Yu'ammaroh ya. Dari yu'ammaru ini bentuk pasifnya. Ammaro yu'ammiru. Nah, kalau pasifnya yu'ammaru, diberi umur. Oh, diberi. Ya ummaru kalau mereka diberi umur alfasanah. Ini nggak tahu lagi apa Pak Ustadz alfasanah. Alfa artinya 1000. Sana? 1000 tahun ya. 1000 tahun. Sana artinya tahun. Sana 1000 tahun. Wama dengan apa yang mereka Wa artinya apa? Wa dan ma. Apa yang? Nah, kalau ma setelahnya ada bi. Nah, berarti artinya tidak. Dan bi ini bi zuhzi ya. Bi muzahzihihi. Muzahzihi. Dan tidaklah mereka bizuzihi. Bukan mereka, huwa. Huwa itu artinya apa? Huwa, dia. Dianya di sini itu tadi. Yang salah satu yang dipanjangkan umur. Dan tidaklah panjang umur muzahzihi. Muzahzih artinya menjauhkan. Maka dan tidaklah panjang umur menjauhkan dia minal azab dari azab siksaan an yu'ammar dengan umur karena dipanjangkan umur. Tar dulu Pak Ustadz. Minal azabi an yu'ammar. Dari azab dengan umur yang panjang itu ya Ustaz. Karena dipanjangkan umur. Dengan dipanjangkan umur. Wallahu basirum bima ya'malun. Dengan Allah bukan dengan wa artinya apa? Dan Allah maha melihat bagi apa yang mereka kerjakan. Bi artinya apa bi? Dengan apa yang mereka kerjakan. Ya, atau artinya kepada. Bi itu artinya bisa dengan, bisa kepada. Ya. Dengan atau kepada.
Nah, di sini artinya kepada. Dan Allah Maha melihat kepada apa yang kepada apa yang mereka kerjakan. Iya, bagus. Ini memang bahasanya susunannya agak sulit ya. Tidak akrab seperti bahasa Indonesia. Ya, apalagi ada kosakata baru. Ya, jadi wajar. Nah, yang akhir ayatnya mudah insyaallah. Wallahu basirum bima ya'malun. Ya, terima kasih Bu. Aja Pak Ustadz. Wallahu basir. Ya, yang lancar yang bawah aja yang ujungnya. Iya, karena yang ujung itu mudah. Kosakatanya mudah, terus susunan kalimatnya juga mudah. Iya. Kalau yang di atas memang agak sulit. Nah, tapi kuncinya tadi, kalau menerjemah, dahulukan subjek, lalu predikat, lalu objek. Pokoknya itu, intinya itu. Subjek, predikat, objek. Gitu. Ya. Ya, makasih Ustaz. Ya, sama-sama. Oke, kita perhatikan lagi ke depan. Fokus ke depan semuanya ya. Qul mangkana. Nah, langsung ya. Qul artinya apa? Katakan. Katakanlah. Katakanlah. Terus, man. Siapa? Siapa? Barang siapa? Atau barang siapa? Atau orang yang. Kana. Adalah. Ya, menjadi atau adalah boleh. Barang siapa yang menjadi aduan. Ini kosakata baru aduan ya. Adu apa artinya aduan? Musuh ya. Musuh. Ya. Kalau adu domba artinya apa? Adu domba. Adu domba. Ya, seolah-olah menjadikan dombanya itu bermusuhan, mengadu. Ya. Mengadu. Jadi menjadikan musuh. Nah, ini bisa jadi itu adu itu dari kata bahasa Arab, adu. Artinya musuh. Katakanlah barang siapa yang menjadi musuh li Jibrila. Bagi Jibril. Bagi malaikat Jibril. Ya. Siapa yang berani memusuhi malaikat Jibril? Sesungguhnya. Nah, ini orang-orang Yahudi berani memusuhi malaikat Jibril. Kenapa? Karena malaikat Jibril menurunkan wahyu tidak kepada orang-orang Yahudi, tapi kepada Nabi Muhammad. Jadi marah. Fa innahu. Maka sesungguhnya dianya kembali kemana? Yahudi. Bukan. Jibril. Malaikat Jibril. Hu itu kan satu. Nazalahu. Menurunkannya. Coba kalau Bapak Ibu sekarang saya doktrin ya, kalau ada fiil, kalau ada kata kerja, pasti ada subjeknya. Nazala, itu kan kata kerja. Menurunkan ya. Siapa yang menurunkan? Allah. Jibril. Kan ini kan konteksnya sedang berbicara sama Jibril. Malaikat Jibril. Ya. Memang yang menurunkan Allah, tapi kan perantara Malaikat Jibril. Ya. Yang diturunkan atas apa yang diturunkan? Wahyu. Ya, wahyu atau Al-Qur'an. Hu berarti hu di situ artinya apa? Ya. Jibrilnya. Kok Jibril? Wahyu. Bagus. Maka sesungguhnya malaikat Jibril menurunkan wahyu, begitu ya? Ya. Ala qalbika, artinya apa? Di atas. Di atas. Ya. Hati kamu. Hati kamu, atas hatimu. Ya. Jangan diartikan di atas ya, karena di sini itu konteksnya bukan di atas, tapi atas atau Dalam, kepada. mungkin dalam hatimu ya, mungkin kepada apa dalam hati. Kepada boleh.
kepada hatimu. Mu di sini siapa? Yahudi. Nabi Muhammad. Karena yang sedang diajak bicara adalah Nabi Muhammad. Kalau kamu berarti kan orang yang diajak bicara. Oh Nah, iya. kalau Iya. Al-Quran itu yang diajak bicara siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Bagus. Sesungguhnya malaikat Jibril menurunkan Al-Quran kepada hatimu Muhammad. Biiznillah. Dengan izin Allah. Bagus, dengan izin Allah. Allah. Kalau dengan izin Allah, kenapa orang-orang Yahudi marah? Nah, itu pertanyaannya. Jadi malaikat Jibril itu tidak khianat, sesuai dengan perintah Allah. Kok malaikat Jibril, kok orang-orang Yahudi marah? Nah. Musaddiqan, apa artinya musaddiqan? Dibenarkan. Ini sudah pernah musaddiqan ini. Saddaqa. Membenarkan. 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 Musaddiqan itu jenis katanya kata apa? Masdar. Bukan masdar, bukan. Apa itu? Isim fa'il. Fa'il. Kalau isim fa'il itu cara menerjemahkannya bagaimana? Kata kerja Yang membenarkan. Yang titik. Yang titik. Coba dilihat bukunya lagi nanti ya. Kalau isim fa'il itu cara menerjemahkannya yang titik. Iya. Kalau sodako, ya dengarkan dulu. Sodako artinya membenarkan. Kalau musaddiqun berarti yang membenarkan. Ini namanya isim fa'il. Isim fa'il yang Sesungguhnya Al-Quran itu yang membenarkan. 5. kepada itu kepada apa yang maknya pendek Pak. Kalau maknya panjang. Kalau maknya pendek baru artinya kenapa? 5 kenapa? Tapi di sini maknya panjang. Kepada apa yang baina di antara yadaihi. di antara tangannya. Baina yadahi ini sering sekali. Ini termasuk di antara tangannya ya. Oh ya, tangan. Yadun, satu tangan. Kalau yadai ini tangan. Dua tangan. Yadain. Maksudnya dua tangan itu Taurat. Al-Quran itu membenarkan kepada apa yang ada di dua tangan mereka. Maksudnya tahu? Yang mereka pegang Taurat. Iya. Al-Quran itu kan membenarkan Taurat. Tapi yang masih asli. Iya. Kenapa kalian mendustakan Al-Quran? Padahal Al-Quran itu membenarkan Taurat sesuai dengan Taurat yang asli. Gitu. Baina yadaihi, di antara dua tangannya maksudnya adalah Taurat yang mereka pegang itu, yang mereka baca. Gitu. Wahudan. Dan petunjuk. Bagus. Wabushro. Kabar baik dan kabar baik. Berita. Bushro dari kata Bashir itu artinya kabar gembira. Baik. Kabar baik, kabar gembira, kabar senang. Lil mu'minin, bagi orang-orang beriman. Orang mukmin. Jadi Al-Quran itu isinya petunjuk dan isinya kabar baik untuk orang-orang yang beriman. Nah. Coba sekarang Pak Sugeng, silakan Pak Sugeng. Ya Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Kul mangkana, katakanlah siapa yang aduan musuh ya. Menjadi musuh li Jibrila Malaikat Jibril. Bagi malaikat Jibril, fa'innahu maka sesungguhnya dia najalahu
menurunkannya ala kolbika atas hatimu biiznillah dengan izin Allah musodikon yang membenarkan ya Pak Ustadz. Iya, bagus. Kalau sodako kan artinya benar. Sodako, sodik orang yang benar. Kalau ditasdid itu menunjukkan titik-titikkan, mekan gitu. Sodako membenarkan, nazzala menurunkan, allama mengajarkan, ya. Dakhala memasukkan, kharraja mengeluarkan gitu. Ya Pak Ustadz. Musodikon yang membenarkan 5 bagi apa yang baina di antara yadaihi yad hand. Oh, kedua tangannya. Maksudnya di antara kedua tangannya itu apa? Di antara kedua tangannya itu Taurat. Bagus. Tadi. Taurat. Jadi Al-Quran itu membenarkan Taurat. Terus? Wahutan dan petunjuk. Wabusro dan petunjuk dan busro. Busro, Bashir. Bisyarah. Melihat ya, apa? Kalau melihat pakai shot, ini pakai sya besar. Bashir. Kabar gembira. Oh, kabar gembira, lupa lagi. Dan wahudan dan petunjuk, wabusro dan kabar gembira. Lil mukminin bagi orang-orang mukmin. Mumtaz, bagus, luar biasa. Ya, kalau lupa wajar, kalau nggak lupa berarti bukan manusia. Nah, ayat 98 mudah, insya Allah. Langsung kita terjemahkan ya. Semuanya fokus ke layar. Man, artinya apa? Dari Apa Man yang? siapa? Nah, kalau artinya dari, tadi kan artinya dari. Kalau artinya dari min. Man barang siapa? Kana adalah menjadi. Ya, boleh adalah, boleh menjadi. Aduan Musuh. lillahi Allah. wa malaikatihi Dan Para malaikat. para ya, malaikatnya wa rusulihi dan rasul-rasulnya wa jibrila dan malaikat Jibril wa mikala dan malaikat Mikail wa innallah Sesungguhnya Allah aduun musuh lil bagi orang-orang kafir, kafir bagi orang-orang kafir. Orang-orang kafir. Ini gampang insyaallah ya. Susunannya gampang, kosakatanya juga gampang. Nggak perlu disusun Ustaz. Iya. Ya, sekarang coba apa nih? Ibu Fauzia, ya silakan Ibu Fauzia. Bismillahirrahmanirrahim. Makana aduan malaikatuhu wa jibrila wa mikal Allah aduan lil kafirin. Iya. Barang siapa Allah ya aduan. Barang siapa mangkana, barang siapa adalah aduan memusuhi lillahi Allah wa malaikatihi dan malaikat-malaikatnya wa rusulihi dan rasul-rasulnya
wa Jibril, wa Mikala, dan malaikat Mikail. Fa inna Allah, maka sesungguhnya Allah aduun lil kafirin, kepada orang-orang kafir. Iya, mumtazah. Terima kasih Ibu Fauzia. Bagus. Walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat wa ma yakfuru biha illal fasiqun. Ini kayaknya langsung aja deh. Dan sesungguhnya anzalna diturunkan. Coba Ibu Tita. Coba Ibu Tita. Ibu Tita. Walaqad apa ya? Apa ya, Pak? Wa laqad dan laqad. Sungguh. Sesungguhnya. Iya, ini sungguhnya 2 kali. Berarti kalau dalam bahasa Indonesia, kalau bisa cari kata lain yang artinya sama. Dan sungguh benar-benar. Dan sungguh benar-benar. Anzalna, kami menurunkan. Bagus. Ilaika. Kepada ya. Bagus. Kak. Pada kamu. Ayatin. Ayat ya. Ya, bagus. Bayyinatin. Dan keterangan. Bayyinat di sini artinya jelas. Oh, jelas. Sifat dari ayat. Ya, terkadang artinya keterangan, tapi di sini itu sebagai sifat untuk ayat-ayat. Ayat-ayat yang jelas. Dan benar-benar sungguh kami menurunkan kepadamu ayat-ayat yang jelas. Kamu di sini siapa? Nabi Muhammad ya. Iya, bagus. Kenapa kok Nabi Muhammad? Kak kan ada kamu ya. Iya, karena yang diajak bicara adalah Nabi Muhammad. Ini kan Allah. Allah sedang berbicara kepada Nabi Muhammad SAW. Terus wama. Dan apa yang? Nah, kalau ada ma setelahnya illa, berarti maknya artinya apa? Apa ya tadi ya dulu, Pak? Tidak. Dan tidaklah yakfuru apa ya? Tidaklah yakfuru. Dan tidaklah guru apa ya? Lupa lagi. Ingkar, kafir. Dan tidaklah ingkar biha pada dengan biha dengannya ya. Ya, hanya kembali kemana? Allah ya. Allah. Kan. Ha itu untuk mu'anas, untuk wanita. Coba cari isim mu'anas sebelumnya. Ayat. Bagus. Ya. Dan tidaklah ingkar kepada ayat-ayat. Kepada apa dengan Pak? Kepada ya? Iya, boleh kepada, boleh dengan. Kepada ayat-ayat illa kecuali ya. Ya, betul. Kecuali pada orang-orang yang fasik ya. Iya, bagus. Fasikun. Dari kata fasako. Isim fa'ilnya fasikun. Jamaknya fasikuna. Nah, orang-orang fasik. Orang fasik sama ya. Terima kasih Bu Tita, bagus. Sama-sama. Ayat 100. Awa kullama ahadu ahdan nabadahu fariqum minhum bal aksaruhum la yu'minun. Nah, ini mending agak sulit dikit. Sulit tapi dikit. Karena kosakatanya. Wa kullama. Apakah setiap kali? Apakah dan kullama? Dan apa? Karena apa ya? Dan apakah setiap kali? Saya. Ya, ini ada wa. Wa ini biasanya kan di awal ya. Kalau dalam bahasa Indonesia wa itu selalu di awal.
Jadi diterjemahkan di awal biar mudah. Dan apakah setiap kali? Kullama artinya apa? Setiap. Kalau kulla saja artinya setiap. Kalau ada maknya setiap kali. Kullama itu satu paket ya, satu kata. Setiap kali. Ahadu. Tiap kali dan berjanji. Ini kata kerja. Ada wawu alif berarti artinya apa? Mereka. Ahadu artinya apa? Janji. Berjanji. Iya, kata kerja. Apakah setiap kali mereka berjanji? Mereka di sini siapa? Orang-orang Yahudi. Dan ya bagus. Ini masdar ya dari kata ahada. Dan perjanjian. Kalau masdar cara menerjemahkannya gimana? Titik janjian. Yang Perjanjian. menjanjikan. Nabada. Apa artinya nabada? Nabada. Naknya kami ya, Pak. Bukan. Ini bukan nak kami, tapi ini satu kata ya. Nabada, satu kata. Nabada itu artinya melempar. Iya. Nabada melempar. Kalau melempar berarti kan harus ada yang melempar. Harus ada yang dilempar. Siapa yang melempar, siapa yang dilempar? Ada hu-nya ya. Hu itu artinya apa? Dia. Coba hu itu domir kata ganti subjek atau objek? Objek. Dia melemparkan dia. Berarti hu-nya itu objek bukan subjek. Kalau objek itu di belakang. Melempar dia. Tinggal titik-titik berarti titik-titik melempar dia. Siapa itu titik-titiknya? Fariqun. Fariq artinya apa fariq? Fariqun ini satu kata. Ya. Fariq itu artinya satu kelompok. Satu golongan. Firqah. Firqah artinya apa firqah? Kelompok. Iya, kelompok. Satu kelompok minhum. Dari mereka. Berarti subjeknya itu mana? Fariqun. Iya. Subjek itu diantara ciri-cirinya akhirnya dhammah ya. Kun. Nabadahu fariqun minhum. Berarti terjemahnya gimana? Dia melempar satu kelompok dari mereka. Kalau subjek ditaruh di depan, kemudian predikat, kemudian objek. Satu kelompok melempar dia. Satu kelompok dari mereka melemparnya, melempar dia. Dianya kembali kemana? Hu-nya kembali kemana tadi? Perjanjian. Bagus. Masya Allah. Jadi apakah setiap kali mereka berjanji, satu kelompok dari mereka melempar janji itu? Jadi ada sebagian dari orang-orang Yahudi yang mengabaikan atau melanggar perjanjian itu. Setiap kali berjanji pasti ada. Setiap kali berjanji pasti ada. Melempar gimana Pak? Melempar perjanjian. Ini gitu ya, bahasa kiasan. Melanggar janji ya. Mengabaikan, melecehkan. Kalau janji melanggar. Iya. Jadi di sini makna baza maksudnya itu melanggar atau melecehkan ya. Perjanjian. Iya, ini bahasa kiasan. Bahasa kiasan. Bal. Bahkan. Aksaru.
Kebanyakan. Ya, Lebih kebanyakan. banyak. Atau paling banyak, Paling banyak hum Mereka mereka la yu'minun. tidak beriman. Beriman. Ya, tidaklah mereka beriman. Jadi mereka itu sebenarnya tidak beriman. Di dalam hatinya itu tidak ada iman. Baik kepada Al-Quran atau kepada Taurat. Ya, sekarang silakan Ibu Yanti. Bismillahirrahmanirrahim. Awakul lama dan apakah setiap kali ahadu mereka berjanji, ahdan perjanjian, nabazahu mereka berjanji tadi, ahdan melemparnya, farikon segolongan dari minhum dari mereka, bahkan aksaruhum kebanyakan mereka dari mereka la yu'minun tidak beriman. Ya, coba dirangkai Bu jadi kalimat yang baik dan benar. Dan apakah setiap kali mereka berjanji terhadap perjanjian naba'azu mereka nabazahu tadi apa nabazahu melemparkannya, setiap golongan melemparkannya dari mereka, kebanyakan dari mereka tidak beriman. Setiap kali mereka berjanji dengan sebuah perjanjian, maka satu kelompok dari mereka melemparnya. Maka ada satu kelompok dari mereka yang melempar perjanjian tadi. Maka ada sekelompok dari mereka ada yang melemparkan mereka. Kebanyakan mereka tidak beriman. Iya, bagus. Jadi selalu aja ada. Tidak pernah kompak gitu ya. Karena mereka sebenarnya itu berpecah-pecah. Orang-orang mereka itu Yahudi berpecah belah. Terima kasih Ibu Yanti, Mumtaz. Selanjutnya ayat 101. Walamma ja'ahum rasulun min 'indillah musaddiqun lima ma'ahum nabadha fariqun minal ladzina utul kitaba kitaballahi wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Ya. Wa lama apa artinya? Dan setelah dan ketika mereka datang awas Rasulullah objek atau subjek datang kepada mereka. Ya, saya tanya dulu, hum subjek atau objek? Objek. Berarti terjemahnya gimana? Ya, Rasulullah objek ketika Rasul datang kepada mereka. Nah, dan ketika datang Rasul kepada mereka, subjeknya berarti siapa? Rasulun. Tuh, lihat akhirannya domah. Rasulun. Itu cirinya itu ya Pak ya, subjek. Ada apa? domah. Ada domah taibnya. Iya, ciri-cirinya itu. Nah, hum itu memang selalu tidak pernah jadi subjek. Dia itu selalu objek. Ya, kalau dia itu jatuh setelah fiil, setelah kata kerja. Maka ketika datang kepada mereka seorang rasul ketika seorang rasul datang kepada mereka min indillah dari sisi Allah musaddiqun yang membenarkan lima bagi apa yang ma'hum bersama mereka. Maksudnya apa? Yang bersama mereka itu apa? Al-Quran. Bersama orang Yahudi. Taurat yang membenarkan. Nabada. Melanggar ya. Nabada lagi. Melemparkan. Fariqun.
Kelompok. Satu kelompok. Minal ladina. Dari Dari orang-orang yang Utul kitab. Utu. kitab itu memberi Alkitab diberi. Ini kata kerja pasif, diberi kitab. Maksudnya alladzina utul kitab maksudnya adalah ahli kitab. Ahli kitab. Ya, fariqun min ahlil kitab gitu. Nah, coba diartikan nabadahu fariqum minal ladzina utul kitab, artinya apa? Segolongan melemparkan dari kitab. Bagus. Segolongan dari ahli kitab melemparkan. Segolongan dari ahli kitab melemparkan. Melemparkan apa? Berarti kan butuh objek. Kitab. Ini mana? Kitab. Kitaballahi. Perhatikan. Ini objeknya. Ini objeknya ini. Kitaballah. Subjeknya ini subjek. Ya, fariqun atau fariqun minal ladzina utul kitab, boleh ini. Satu kelompok dari ahli kitab. Tadi nabada apa ya Pak Ustaz? Itu apa ya? Melemparkan. Utu diberi. Nabada melempar. Kami melempar. Nabada melempar. Melempar itu bahasa kiasan. Melempar kitab. Dilempar batu itu bukan. Melanggar kali ya Pak Ustadz ininya. Nah, coba lihat subjeknya. Subjeknya siapa? Fariqun. Fariqun min ahlil kitab. Predikatnya mana? Ahli kitab. Nabada. Perhatikan dulu Ibu Bapak. Subjeknya fariqun min ahlil kitab. Predikatnya nabada. Objeknya mana? Kitab. Kitaballah. Nah, ini akhirannya fathah, ini tanda-tanda objek ini. Ya, jadi cara menerjemahnya, satu kelompok dari ahli kitab melempar kitab Allah. Melempar kitab Allah. Kitab Allah itu apa? Al-Qur'an. Ya, Di Taurat di tempat mereka. Al-Qur'an atau Taurat juga. Maksudnya melempar di sini ini bahasa kiasan. Maksudnya melempar di sini bahasa kiasan. Mengabaikan. Melanggar, menolak, mengabaikan. Ya. Melempar kitab ini wara'a zuhurihim. Wara' artinya apa? Dari yang sebelum. Belakang. Di belakang. Zuhur. Lohrun artinya punggung. Jamaknya zuhur. Punggung. Jadi dilempar di punggung mereka. Ka'annahum. Seperti mereka. Ka'anna artinya apa? Seolah-olah mereka la ya'lamun. Tidak mengetahuinya. Jadi mereka seolah-olah nggak mengetahui. Padahal mereka mengetahui. Baro'az zuhurihim itu mungkin menyembunyikan di belakang mereka ya, menyembunyikan di belakang punggung mereka. Bisa artinya gitu juga. Jadi mereka melempar, perhatikan dulu. Mereka melempar ke punggung, ke belakang punggung mereka. Mereka kan ngumpetin, menyembunyikan ya Pak Ustadz ya. Ya. Kan diumpetin di belakang punggung. Ya. Ibu dengarkan dulu dong. Jadi mereka orang-orang ahli kitab itu melempar kitab-kitab Allah, baik Al-Quran ataupun Taurat di belakang punggung mereka. Itu bahasa kiasan. Ya, artinya adalah mereka menyembunyikan isi dari Taurat yang sebenarnya. Ya. Dan mereka juga sudah tahu sebenarnya di dalam Taurat itu ada penjelasan tentang Nabi Muhammad, tentang akan datang Al-Quran juga. Tapi mereka seolah-olah tidak
tahu ya, seperti orang ya melempar sesuatu di belakang punggung kan, diumpetin seolah-olah disembunyikan itu, atau menunjukkan apa namanya, menunjukkan orang pembangkangan terhadap sesuatu. Baik, sekarang silakan Ibu Dede. Ada Ibu Dede? Hadir Ustadz. Ya, silakan Bu. Walamma, dan ketika ja'ahum rasulun, rasul datang kepada mereka, min indillahi, dari sisi Allah, musaddiqun, yang membenarkan, lima ma'ahum, pada apa yang bersama mereka, nabadha fariqum minalladzina utul kitab, sebagian atau sekelompok dari orang-orang yang diberi kitab atau ahli kitab melemparkan kitab Allahi, kitab Allah, wara'a zuhurihim, di belakang punggung-punggung mereka, ka'annahum, seolah-olah mereka la ya'lamun, tidak mengetahui, mereka tidak mengetahui. Iya, mumtaz, bagus. Terima kasih. Ka'annahum la ya'lamun, gitu. Wallahu a'lam bissawab. Ya, sudah selesai. Ada pertanyaan, silakan ibu-ibu, bapak-bapak. Silakan yang mau bertanya. Ustadz, yang penjelasan kalimat ismi, kalimat ismiyah belum dijelasin ya Ustadz, yang predikatnya bisa macam-macam. Oh iya, betul. Ibu, bapak, silakan dibuka bukunya, halaman ya, halaman 67. Ya, halaman 67. Sudah semua? Sudah, Pak. Ya, di halaman 67 ini pelajaran ke-7 ya, ada subjek kalimat. Subjek kalimat disebut mubtada pada kalimat ismiyah atau fa'il pada kalimat fi'liyah. Nah, kalimat ismiyah adalah kalimat yang diawali dengan isim. Kalau kalimat fi'liyah adalah kalimat yang diawali dengan fi'il. Ya, jadi susunannya kalau kalimat fi'liyah susunannya itu fi'il fa'il. Kalau kalimat ismiyah susunannya mubtada khobar. Mubtada terus khobar. Nah, dalam bahasa Indonesia subjek kalimat umumnya di depan kalimat, lalu predikat. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia susunannya itu SPO gitu kan. Subjek, predikat, objek. Ya, kalau ada objeknya. Sedangkan dalam bahasa Arab, subjek kalimat terkadang di depan kalimat sebelum predikat, terkadang setelah predikat. Jadi subjeknya bisa di depan, bisa di belakang. Ya. Tanda subjek biasanya akhirannya harokatnya dhammah atau dhammatain ini. Nah, contohnya di sini ada contoh kalimat Zaidun talibun. Ya, Zaidun talibun. Ini contoh subjek yang ada di depan. Zaidun talibun. Zaid adalah siswa. Zaidun sebagai apa? Subjek. Talibun sebagai apa? Predikat. Ya, atau disebut dalam bahasa Arab Zaidun mubtada, talibun khobar. Ya, ditambahi di situ juga boleh. Fatimatun talibatun. Fatimatu talibah. Fatimah adalah Pelajar. siswi. Ya. Fatimah sebagai mubtada atau subjek. Talibah sebagai khobar atau predikat. Bagus. Nah, berikutnya contoh subjeknya di belakang setelah predikat. Nah, doroba Zaidun. Doroba Zaidun. Doroba memukul Zaidun Zaid. Nah, artinya jangan diartikan memukul Zaid.
Kalau memukul Zaid nanti dikiranya Zaid yang dipukul, ya. Tapi dahulukan subjeknya. Subjeknya mana? Zaidun. Zaidun. Nah, itu ada akhiran dhamma. Dun, Zaidun. Nah, berarti Zaid memukul. Cara menerjemahkannya. Zaid memukul. Kalau memukul Zaid, Pak, Memukul Zaid berarti Zaidnya yang dipukul. bukan maksudnya bahasanya maksudnya. Memukul Zaid. Ya. Itu doroba Zaidan. Oh, Zaidan berarti perbedaannya an dan un ya, Pak. Iya, perbedaannya an dan un. Jelas, Pak, gitu. Iya. Ya, baik. Bagus, terima kasih. Nah, contoh lagi dorobat Fatimatu. Ya. Dorobat Fatimatu. Sudah memukul ya, Pak. Fatimah sudah memukul. Berarti subjeknya siapa? Fatimah. Ya, objeknya. Objeknya, predikatnya. Predikatnya Dorobat. Iya, bagus. Nah, coba lihat halaman 68. Kalau tadi kan tentang subjek. 68 Ya. tentang predikat. Predikat itu apa? Predikat itu adalah kata atau susunan kata yang melengkapi mubtada. Sehingga menjadi kalimat yang sempurna dan memberikan berita. Dalam bahasa Indonesia, predikat umumnya terletak setelah subjek. Subjek dulu baru predikat. Namun dalam bahasa Arab, predikat selalu di awal kalimat fi'liyah, yaitu berupa kata kerja. Nah, kalau pada kalimat fi'liyah, predikat selalu didahulukan. Tapi kalau kalimat ismiyah, predikat bisa predikat itu diakhirkan. Nah, contoh yang pada kalimat fi'liyah. Doroba Zaidun. Doroba Zaidun. Si Zaid telah memukul. Zaid telah memukul. Ini bukan memukul sudah ya. Sudah memukul. Itu salah itu. Zaid sudah memukul. Bukan memukul sudah. Coba cari predikatnya. Predikatnya doroba. Iya. Predikatnya doroba. Dorobat Fatimah. Predikatnya? Dorobat. Ini kalau pelakunya perempuan ada tak itunya ya. Ya. Kalau dalam kalimat ismiyah, maka predikatnya itu ada 5 macam nih. Predikatnya ada 5 macam. Pertama, ada predikat, ada jenis predikat itu. Ada mufrad. Ya, mufrad itu artinya tunggal, tidak tersusun, hanya terdiri satu kata saja. Zaidun thalibun. Predikatnya mana? Thalibun. Zaid adalah siswa. Zaidun fil baiti. Predikatnya mana? Predikatnya fil baiti. Fil baiti. Zaid di dalam rumah. Zaidun amamal baiti. Predikatnya mana? Amamal baiti. Amamal baiti. Dorof madruf. Zaidun ja'a abuhu. Predikatnya mana? Ja'a abu. Predikatnya berupa kalimat fi'liyah. Ya. Zaidun abuhu ustadun. Predikatnya mana? Abuhu ustadun. Abuhu ustadun. Jadi predikat dalam bahasa Arab itu macam-macamnya banyak gitu ya. Bisa berupa kata, bisa berupa susunan kata, bisa berupa kalimat gitu. Nah, sekarang terkadang predikat didahulukan dari subjeknya. Terkadang predikat didahulukan dari subjeknya. Ada juga kata keterangan tempat ya, Pak? Yang biar ya. Ya. Fil baiti itu predikat. Fil baiti Zaidun. Nah, ini kadang kalimat bahasa Arab dibalik. Subjeknya diakhirkan, predikatnya didahulukan. Fil baiti Zaidun. Artinya apa? Zaidun ada di rumah. Ya, Zaidun ada di rumah. Atau di rumah ada Zaid. Subjeknya mana? Fil baiti. Predikatnya mana? Fil baiti. Li Zaidin al-kitabu. Artinya apa? Zaid itu untuk Zaid. Kitab itu milik Zaid. Nah, kitab itu milik Zaid. Subjeknya mana?
Apa subjeknya Al-Jaid? Kitabnya Al-Kitabu. sebagai subjek. Kitabnya subjek. Alkitabu, subjeknya alkitabu. Apa predikatnya mana? Lizaidin. Li Zaidin. Gitu ya. Di predikatnya di depan ya ini ya. Iya. Ya ini Bapak Ibu penting sekali mengetahui pola-pola seperti ini, pola atau tipe-tipe kalimat seperti ini, karena dalam bahasa Arab itu tipe-tipe kalimat itu banyak. Kalau kita tidak paham tipe-tipe kalimat, nanti ketika melihat susunan kata, kita sudah tahu arti setiap kata, tapi nggak bisa nerjemah. Nah, pusing. Karena ngaco Pak Ustaz. ya, karena tidak tahu susunan kalimat. Jadi pada intinya kalimat dalam bahasa Arab ada dua, kalimat ismiyah dan kalimat fi'liyah. Kalau kalimatnya itu ismiyah, itu mudah nerjemahnya. Kenapa? Karena susunannya sama seperti bahasa Indonesia. Tapi kalau susunannya kalimat fi'liyah, nah itu mulai kita harus nyari subjeknya itu di mana. Pak, maaf mau bertanya, itu Li Zaidin kan ada kasrotain ya? Apa itu ciri dari predikat? Enggak, bukan ciri dari predikat. Li Zaidin Tadi kan ciri dari subjek kan kasrotain karena ada li, karena ada huruf jar. Karena ada huruf jar, maka dibaca Zaidin. Li Zaidin. Pak Ustadz mau tanya, yang ini nih yang Zaidun fil baiti. Itu kalau ada fi pasti baiti bukan baitun gitu ya Pak ya? Iya, kalau ada fi maka dibaca kasro akhirnya. Oh gitu. Iya. Alif lam. Pak, yang ada kasroh apa aja tuh Pak? Maksudnya selain fi. Huruf jar. Oh huruf jar semua. Oh iya. Baik. Semua huruf jar. Ini Allah ya. Halal baiti. Min dari ila kepada an tentang ala di atas. Ah itu huruf jar semua. Oh iya. Baik. Akhirnya i ya. Akhirnya i. Akhirnya i, betul. Ada lagi, silakan. Pak Ustadz, kalau misalnya kalimatnya panjang ya, di situ misalnya Zaidun fil baiti, terus ada apa lagi, tapi yang pakai kasroh cuma yang fil baitinya aja, yang huruf kalimat berikutnya gitu, nggak mengikuti ya Pak? Enggak harus. Oh ya, baik. Ustadz mau tanya. Ya. Yang itu pendaftaran kuliah online itu Ustadz nggak iniin usia Ustadz. Yang maksudnya nggak formal kan? Yang enggak untuk formal. hadis atau ini enggak ya? Enggak harus enggak formal, itu informal. Cuma nanti ada sertifikatnya. Umurnya itu bebas, yang penting bisa menggunakan Zoom seperti ini, kajian seperti ini. Ada WA-nya biar informasinya bisa tersampaikan. Udah tinggal, jadi kayak kita itu kayak kuliah gitu. Insya Allah setiap Senin sampai Kamis ada kita kuliah terus setiap hari. Pagi itu Ustadz ya. Jam 9 sampai setengah 11. Iya. Saya punya waktunya pagi Ustadz. Kebetulan. Pas berarti. Iya. Nanya juga Pak Ustadz. Apa? Ini kalau kita, ini kan sudah yang ke-16. Ya. Kan berarti yang ke-20. Ini baru yang ke-14 kali ya, Bang? 14. Ke-14 ya. Nah, terus yang sampai ke-20. Istilahnya tamat. Terus dilanjutkan dengan apa lagi Pak Ustadz? Nanti dilanjutkan juz 2, Bu. Oh, yang nasor. Lanjut aja. Lanjut juz 2. Iya, dilanjut aja. Lanjut juz 2 insya Allah. Iya. Biar nanti makin pemantapan. Iya, betul. Biar mantap. Waktunya tetap hari Minggu. Kalau juz 30 itu pendek-pendek Pak, gimana Pak? Kalau juz pendek-pendek kan berarti kan lebih gampang kan? Amin. Amin. Kalau yang panjang sudah bisa, insya Allah yang pendek bisa. Belajar yang pendek ya. Ada lagi? Kalau lanjut Nahusoro, sedangkan ada lagi pendidikan ada lagi
tambahan yang hari Senin dan Kamis siang itu bagaimana nanti waktu belajarnya Pak Ustadz? Tidak tabrakan, Bu. Tidak tabrakan.